Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dalam kabar baik, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Irfan Juhandi, mahasiswa Institut Agama Islam Dar Ulum Asahan, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3 A Ekstensi. Kali ini saya akan menjabarkan tentang desain pembelajaran pendidikan agama Islam PAI pada kelas 1 SD. Dosen pengampu Buya Dr. Suhardi SPDI MA. Saya mengambil tema tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja di sini ada kompetensi dasar yang berkaitan dengan kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, memahami kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, meyakini kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, memahami sifat wajib Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya, sepenggal kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indikator dari kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, menjelaskan kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, menjelaskan sifat wajib Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya menceritakan sepenggal kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keempat, dalil yang menjelaskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Dan berikutnya ada kuis materi kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saya akan menjabarkan materi tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan contoh, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dalam menebar kebaikan dan kasih sayang, Rasulullah menunjukkan sikap kasih sayangnya kepada seluruh umatnya. Bahkan dalam kondisi apapun, baik dalam senang, dalam sedih, Nabi Muhammad SAW tetap mencintai umatnya dengan sepenuh hati. Berikut di bawah ada beberapa kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Pertama, Nabi Muhammad SAW selalu memaafkan kesalahan umatnya, karena memaafkan itu lebih baik daripada membalas dendam. Masya Allah. Semoga kita dapat mengikuti jejak kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kedua, Nabi Muhammad SAW selalu mengasihi umatnya penuh dengan kasih sayang. Ketiga, Nabi Muhammad SAW selalu menyayangi anak kecil. Dan keempat, Nabi Muhammad SAW selalu mencintai alam semesta dengan menjaga dan merawatnya. Kelima, Nabi Muhammad SAW selalu sabar dalam menghadapi umatnya. Dan keenam, Nabi Muhammad SAW selalu menjenguk orang sakit, tetangganya yang sedang sakit. Ketujuh, Nabi Muhammad SAW selalu membantu dan menolong umatnya yang membutuhkan bantuan tanpa belas kasih, tanpa pamrih. Berikutnya, Nabi Muhammad SAW selalu menyayangi istri-istrinya seperti Aisyah dan istri lainnya. Dan kesembilan, Nabi Muhammad SAW selalu berkata lemah lembut, menyejukkan hati, serta menjadi contoh perilaku yang baik. Sifat wajib Nabi Muhammad SAW. Pertama ada sidik, yaitu jujur. Kedua, amanah, dipercaya. Ketiga, tabligh, menyampaikan. Dan keempat, fatona, pandai cerdas. Sidik mempunyai arti yaitu benar. Maksudnya ialah tiap-tiap perkataan yang diucapkan dan disampaikan Rasulullah sifatnya selalu benar, jujur. Amanah, sifat wajib Rasul yang selanjutnya yakni amanah, yang artinya yaitu dapat dipercaya. Para Rasul senantiasa menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umatnya. Berikutnya tabligh, yaitu sifat wajib Rasul menyampaikan wahyu Allah. Hal ini merupakan perintah dari Allah agar seseorang
Rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya dengan sabar dan penuh tawakal. Dan berikutnya ada patona, sifat wajib Rasul yang berarti pintar, cerdas, dan cerdik. Rasulullah memiliki sifat patona agar bisa merangkul seluruh umatnya. Sepenggal kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Pada saat itu terjadi sebuah penyerangan Ka'bah, yaitu pada 12 Rabiul Awal atau disebut dengan tahun gajah. Nabi Muhammad SAW adalah anak yatim yang ditinggal ayahnya ketika Nabi Muhammad SAW dalam kandungan. Nama ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang menerima wahyu Al-Quran, yaitu surah pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-A'la ayat 1 sampai 5. Diturunkan di Gua Hira yang diturunkan melalui malaikat Jibril dengan waktu lama sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selanjutnya, dalil yang menjelaskan Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40 yang artinya Muhammad itu sesekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berikutnya di sini ada kuis tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Di bawah ini yang termasuk sifat wajib Nabi Muhammad SAW kecuali A. Tablik, B. Fatona, C. Amanah, D. Berbohong. Ayo, kira-kira jawaban yang benar yang mana? Silakan dipilih. Baik, demikian tadi yang dapat saya sampaikan tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ila muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.